pembicara berikutnya kami sebagai pembicara utama kita akan juga memberikan satu pandangan bagaimana mencari duit di masa sulit. Gitu ceritanya. Betul. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kita panggilkan Pak Safir Senduk. Selamat sore, terima kasih Pak Gendro dan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya bisa ketemu dengan Anda pada sore hari ini. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena pada hari ini saya mendapatkan tugas yang menurut saya tidak mudah. Saya harus bicara tentang bagaimana mengelola keuangan bisnis di masa pandemi ini. Bagaimana mengelola keuangan dari bisnis Anda di masa pandemi ini. Kalau bicara mencari uang segala macam, tentunya memang harus disesuaikan lagi dengan bidang-bidang usaha Anda, dan tentunya Anda lah yang lebih tahu. Tetapi yang menarik adalah kalau kita bicara bisnis, Bapak Ibu, kalau kita bicara bisnis, saya selalu bilang begini, saya selalu bilang bahwa uang itu mirip sekali seperti darah dalam tubuh manusia. Jadi ibaratnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau misalnya Anda merasa badan Anda lemas, Anda selalu biasanya kata-katanya begini, aduh badan saya lemes nih, saya kurang darah. Dengan sok taunya kita bilang begitu ya, padahal sebetulnya belum tentu juga kita kurang darah ya. Kenapa? Karena biasanya kalau lemes itu penyebabnya bisa macam-macam. Tapi sekali lagi biasanya uang itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita bicara darah dalam tubuh manusia, pada intinya adalah Anda tidak boleh kekurangan darah, karena kalau tubuh manusia kekurangan darah, yang terjadi adalah bahwa Anda tidak akan bisa fokus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga Anda juga akan bingung sendiri. Kenapa? Karena bisnis Anda tidak akan berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi, uang itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Jadi kalau yang terjadi adalah di dalam tubuh kita itu tidak ada darah, maka tidak ada zat makanan yang sampai ke seluruh penjuru tubuh kita. Dan ketika zat makanan itu tidak sampai ke seluruh penjuru tubuh kita, maka kita akan lemas, tidak ada fungsi-fungsi yang tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dalam bisnis adalah sebuah organisasi, di mana dalam sebuah organisasi itu perlu darah sebagai alat untuk mengantarkan kesejahteraan ke dalam seluruh penjuru organisasi. Organisasi Anda akan semangat dalam bekerja dan berbisnis. Sekarang bayangkan, kalau Anda punya bisnis, apapun bisnis Anda, mau Anda nelayan, mau Anda punya restoran, mau Anda punya warung makan, mau Anda punya bisnis hanya sekedar jualan makanan dari rumah dan hanya dijual lewat online, apapun bisnis Anda itu adalah sebuah organisasi, dan organisasi itu perlu darah. Jika tidak ada uang di dalam organisasi, maka yang terjadi adalah bisnis Anda akan agak sedikit menggelepar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita bicara mengelola keuangan dalam bisnis, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang bagaimana mengelola keuangan dalam bisnis, saya mau kasih tahu Anda bahwa untuk kita bicara mengelola keuangan dalam bisnis, pada intinya hanya ada 3 pengelolaan keuangan atau 3 pengeluaran yang biasanya kita lakukan dalam bisnis. Saya menyebutnya bukan pengeluaran, sebagian orang bilangnya ada modal lah dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ada 3 hal yang harus Anda tahu. Yang pertama adalah bahwa dalam bisnis ada yang namanya uang atau modal yang Anda keluarkan untuk investasi awal. Sebagai contoh, misalnya Anda buka warung makan, misalnya ketika Anda buka warung makan, Anda butuh modal mungkin untuk membeli kursinya, membeli bangkunya, membeli lemari kacanya, membeli mejanya. Kadang Anda bisa beli, kadang Anda bisa bikin sendiri. Kalau Anda bikin sendiri, Anda beli bahan-bahannya, kemudian Anda rakit sendiri. Tapi kalau Anda malas bikin sendiri, Anda beli jadi, Anda pasang, kemudian Anda cat segala macam. Kalau Anda punya sebuah perusahaan dan butuh kantor, maka sofa yang Anda beli itu adalah investasi awalnya. Lemari yang Anda beli, komputer yang Anda beli, apapun itu, intinya Anda beli di awal, dan biasanya harapan Anda, fokus Anda adalah untuk jangka panjang. Itu adalah investasi awal. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah, biasanya pengeluaran kedua yang kita lakukan adalah pengeluaran yang orang-orang di finance biasa menyebutnya modal kerja. Tapi kalau di sini saya nyebutnya biar gampang, stok dan persediaan. Anda keluar uang untuk beli stok, Anda keluar uang untuk beli persediaan. Di sini harus dibedakan lagi apakah Anda bisnisnya jual barang atau jual jasa. Kalau Anda bisnisnya adalah jual barang, maka biasanya modal kerja yang Anda keluarkan adalah untuk beli stok barang dagang. Itu kalau Anda bisnisnya adalah jual barang yang Anda beli jadi, Anda jual jadi, nggak Anda apa-apain, nggak Anda tambah apa-apa. Jadi ketika Anda menjual sesuatu, Anda menjual barang A, Anda membelinya dari tempat lain dengan harga lebih murah secara grosir, maka itu berarti Anda membeli stok barang dagang tersebut dengan harga lebih murah, Anda jual lagi.
Nah, uang yang Anda keluarkan untuk beli barang dari supplier Anda itu adalah modal kerja. Di sini saya nulisnya stok dan persediaan. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Safir, bisnis saya bukan jual barang. Oke, bisnis saya jual barang, tapi saya tidak membeli barang. Jadi, saya beli bahan bakunya. Kemudian setelah saya beli bahan bakunya itu saya olah, kemudian saya jual. Maka pembelian bahan bakunya itu disebut dengan nama modal kerja juga, Bapak itu ya, Bapak Ibu. Jadi intinya, nah itu kalau ada jual barang. Pertanyaannya, Pak Safir, saya bukan jual barang, saya jualnya jasa. Jasa apa? Misalnya Oke, misalnya Anda jual jasa fotokopi. Anda beli mesinnya, mesin fotokopinya itu adalah investasi awal, betul? Tapi Anda beli tintanya, Anda beli kertasnya, itu adalah modal kerja. Padahal, loh Pak Safir, padahal customer yang datang itu kan tidak beli kertas, tidak beli tinta. Memang sih, customer yang datang nggak beli kertas, nggak beli tinta. Tapi Anda butuh kertas dan tinta untuk memenuhi order dari customer. Karena order dari customer datang membawa mungkin akte lahir mungkin untuk difotokopi, dia bawa akte lahirnya, kemudian input yang Anda lakukan adalah Anda berikan jasa, dan input dan output yang Anda berikan adalah kertas dan tinta yang sudah Anda berupa hasil fotokopi. Jadi entah barang entah jasa, ada modal kerjanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selain pengeluaran untuk modal kerja alias stok dan persediaan, pengeluaran ketiga adalah untuk operasional. Sebagai misalnya Anda punya perusahaan sendiri atau Anda punya apapun, Anda membayar gaji orang yang bekerja di bawah Anda membayar gaji atau upah anak buah Anda. Ya, Anda membayar, mungkin bukan gaji, Anda membayar komisi. Misalnya Anda punya bisnis, Anda jual barang yang Anda lakukan dari rumah. Kemudian Anda punya 3 orang marketing atau katakan 3 orang sales yang bekerja buat Anda. Dan semuanya mungkin Anda tidak berikan gaji, semuanya hanya komisi. Nah, itu adalah, ya itu dia. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah operasional ini, sekali lagi operasional ini juga biasanya kaitannya dengan ada atau tidak ada bisnis, biasanya Anda tetap keluarkan uang untuk operasional. Misalnya apa? Misalnya gaji, kemudian telepon, listrik, air, kemudian biaya bahan untuk makan siang karyawan mungkin. Kalau Anda mempekerjakan anak buah Anda, intinya adalah ada penjualan atau tidak ada penjualan, Anda tetap harus keluar uang setiap bulannya. Mari kita ulang lagi Bapak Ibu, 3 pengeluaran dalam bisnis yang biasanya orang lakukan dan Anda harus tahu, dan ini akan menjadi basic kita sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana mengelola keuangan di dalam usaha Anda. Mari kita ulang lagi. Jadi yang pertama tadi kita udah bahas, ada modal investasi awal, itu pertama. Kemudian ada modal kerja garis miring untuk beli stok dan persediaan, dan yang ketiga adalah modal operasional. Apapun ada bisnis atau tidak, Anda tetap keluar uang untuk operasional. Nah sekarang pertanyaannya sekarang, oke Pak Safir, saya sudah cukup tahu 3 hal ini. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau untuk bisnis saya sendiri Pak Safir, investasi awal Anda apa saja ya? Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin lihat apakah Anda sudah memahami yang saya ceritakan atau belum. Silakan kalau Anda lihat ada kolom chat di depan Anda, di Zoom Anda ada kolom chat ya. Oke, saya minta Anda mengetikkan sekarang juga secara cepat apa saja modal atau pengeluaran investasi awal yang dulu Anda lakukan. Anda ketik sekarang juga di kolom chat apa saja pengeluaran untuk investasi awal yang sudah Anda lakukan, yang pernah Anda lakukan, Anda ketik sekarang juga di kolom chat. Saya akan tungguin, kalau Anda tidak ketik saya tidak akan teruskan Bapak Ibu. Ketik sekarang juga apa saja pengeluaran yang Anda lakukan untuk investasi awal. Nah, sekarang Bapak Ibu sambil menunggu Anda mengetik, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang adalah, Pak Safir, saya sekarang saya sudah cukup mengerti 3 hal ini, ada modal untuk investasi awal, stok dan persediaan, dan operasional. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya saya bisa mengelola keuangan dengan baik dalam bisnis saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, tidak mudah untuk bisa mengelola keuangan di dalam bisnis Anda sendiri, tapi paling tidak mungkin ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Sekali lagi, ini sifatnya bersifat general, Anda bisa terapkan masing-masing ke dalam bisnis Anda sendiri, tetapi paling tidak, kalau kita bicara mengelola keuangan di dalam bisnis Anda sendiri, paling tidak ada 5 hal yang harus Anda lakukan. 5 hal yang harus Anda lakukan, dan mari kita mulai. Dan sebelum saya lanjut ke 5 hal ini apa saja, saya mau kasih tahu sama Anda, sebaiknya kalau Anda punya kertas, Anda punya pulpen, Anda ambil sekarang juga kertas dan pulpen, Anda catat materi dari saya pada hari ini, karena slide ini itu tidak akan dikirimkan kepada Anda setelah acara ini Bapak Ibu.
Jadi Anda harus catat sendiri. Karena saya tahu kebiasaan Anda setiap kali mengikuti webinar, Anda selalu tanya, Pak, slide-nya dikirim nggak? Pak, slide-nya dikirim nggak? Oh, dikirim. Kalau slide-nya dikirim, biasanya Anda nggak ngikutin acaranya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, tidak ada slide yang akan dikirimkan kepada Anda. Anda catat sendiri di kertas dan di pulpen, apa saja 5 hal yang harus Anda lakukan dalam soal keuangan di dalam bisnis Anda. Mari kita mulai, Bapak Ibu. Oh ya, sebelum kita lanjutkan apa saja yang harus Anda lakukan, Bapak Ibu, jangan lupa kalau Anda punya Twitter atau Instagram, jangan lupa Anda follow alamat berikut ini, Safir Senduk. Anda akan dapatkan banyak sekali tips keuangan, jokes-jokes keuangan, dan agenda-agenda acara saya ke depan yang mungkin bisa Anda ikuti. Mari kita mulai. Yang pertama, Bapak Ibu, ini yang pertama yang harus Anda lakukan. Apapun bisnis Anda, pastikan Anda selalu punya uang tunai. Selalu punya uang tunai. Jangan pernah kehabisan uang tunai. Kenapa demikian? Karena begini, Bapak Ibu, saya kasih tahu sama Anda kenapa. Karena biasanya, Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada negara kita. Apakah bulan depan lagi bagaimana, vaksin bagaimana, dan seterusnya, kita nggak akan pernah tahu. Bisa makin bagus, bisa menurun, kita tidak tahu, tapi optimis tetap harus dijaga. Anda tetap harus optimis, tetapi kalaupun misalnya keadaan negara kita sedang tidak bagus, saya tidak ingin, mungkin besar kemungkinan bisnis Anda bisa saja mengalami penurunan. Pertanyaannya sekarang adalah, walaupun bisnis Anda mengalami penurunan, paling tidak kan tetap ada pengeluaran yang harus Anda bayar, minimal operasional, betul kan? Nah, untuk membayar biaya operasional tersebut, Anda butuh dana tunai, dan apa yang harus Anda lakukan adalah apa yang akan terjadi kalau misalnya bisnis Anda sedang menurun, tapi Anda nggak punya dana tunai untuk membayar itu, repot sendiri. Jadi intinya, Bapak Ibu, selalu miliki uang tunai dan jangan pernah ngabisin uang tunai Anda, Bapak Ibu. Dan saran saya adalah kalau bicara uang tunai, pertanyaannya adalah berapa besar sebaiknya uang tunai yang saya perlukan di bisnis saya untuk saya jaga supaya nggak habis. Nah, ini pertanyaan menarik, Bapak Ibu. Yang harus Anda lakukan, Bapak Ibu, sekali lagi adalah bahwa uang tunai ini gunanya adalah untuk berjaga-jaga daripada krisis. Berjaga-jaga kalau ada krisis, Anda bisa tetap bertahan membayar pengeluaran di bisnis Anda. Nah, kalau Anda masih ingat, Bapak Ibu, ada 3 macam pengeluaran. Masih ingat, ada investasi awal, ada stok dan persediaan, dan juga ada operasional. Masih ingat ya? Oke, masih ingat. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar uang tunai yang Anda perlukan? Saya minta Anda melihat di layar Anda 3 gambar ini. Kemudian saya minta Anda fokus ke gambar paling kanan, yaitu operasional. Jadi inilah yang saya sarankan kepada Anda, miliki paling tidak uang tunai sebesar beberapa bulan pengeluaran operasional Anda. Miliki sebesar beberapa bulan pengeluaran operasional Anda. Misalnya setelah dihitung misalnya, Pak Safir, ada atau tidak ada bisnis saya di rumah itu mengeluarkan uang sekitar, misalnya cuma contoh aja, 10 juta sebulan. Ini cuma contoh aja. Misalnya Anda keluarkan uang, Anda punya pengeluaran sebesar 10 juta sebulan. Misalnya seperti itu. Maka sebaiknya uang tunai yang Anda miliki, mungkin Anda bisa miliki sebesar 3 sampai 6 bulan. Sekali Bapak Ibu, ini fleksibel saja. Jadi kalau misalnya pengeluaran operasional Anda katakan 10 juta rupiah, Anda punya dana tunai yang Anda betul-betul simpan di dalam bisnis Anda, yaitu 3 bulan pengeluaran. Sekali lagi, ini sangat-sangat fleksibel. Saya tahu beberapa di antara Anda bilang, Pak Safir boro-boro 3 bulan pengeluaran, uang 1 bulan aja kita struggle, 1 bulan aja kita perjuangan. Ya memang Bapak Ibu, kan saya bilang memang tidak mudah, tapi bukan berarti Anda tidak lakukan, bukan berarti sampai selamanya 5 tahun Anda tidak pegang dana tunai melulu dalam bisnis Anda, betul kan ya? Sebuah bisnis yang baik, dia selalu punya persediaan uang tunai untuk persiapan membayar operasionalnya. Kalau Anda tidak pakai angka 3 bulan, maka sebetulnya angka 2-3 bulan pun sebetulnya masih oke-oke saja. Seperti misalnya Anda punya 2 bulan pengeluaran operasional. Seperti misalnya kalau Anda pengeluaran operasional katakan 10 juta, Anda punya 20 juta di dalam rekening Anda, katakan di BRI Anda misalnya, kemudian dari situ Anda berjaga-jaga, kalau terjadi krisis Anda bisa ambil dari dana tunai tersebut. Intinya Bapak Ibu, pastikan Anda selalu punya dana tunai, tidak pernah kehabisan dana tunai untuk berjaga-jaga kalau ada krisis. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus saya lakukan kalau saya tidak punya dana tunai sebesar itu pada saat itu? Ya sudah, dana tunainya harus dibikin, dana tunainya harus dibuat seperti itu ya.
Dan kalau kita bicara dana tunai yang dibuat, maka pertama Anda bisa menyisihkan dari penghasilan di bisnis Anda setiap bulannya. Anda sisihkan, ditaruh di rekening tersebut, disimpan di rekening tersebut supaya tidak dipakai. Anda bisa menyisihkan dari penghasilan bisnis Anda setiap bulannya. Jangan dipakai semua. Itu pertama. Atau yang kedua, mungkin selama ini penghasilan Anda sudah cukup bagus, tapi kok uang tunainya nggak pernah ada. Mungkin selama ini uang tunainya sudah keburu Anda belikan sofa, sudah keburu Anda belikan elektronik, sudah keburu Anda belikan kendaraan baru misalnya. Jadi mungkin kalau ada 1-2 barang yang mungkin Anda rasa ya sudahlah kita lepas saja 1-2 biji. Anda lepas 1-2 biji, hasil penjualannya taruh sebagai uang tunai Anda. Sekali lagi, tips pertama di masa resesi seperti sekarang adalah dalam mengelola keuangan di bisnis Anda adalah jangan pernah kehabisan uang tunai, selalu miliki uang tunai di bisnis Anda, karena biar bagaimanapun Bapak Ibu, cash flow lebih penting, buat saya loh ya, cash flow lebih penting daripada laba rugi. Anda boleh laba Bapak Ibu, tapi kalau Anda tidak punya cash, maka bisnis Anda bisa tutup. Tapi walaupun Anda sedang tidak laba, tapi kalau Anda punya cash, Anda bisa terus membayar operasional pengeluaran di bisnis Anda, sehingga bisnis Anda bisa berjalan terus, dan yang tadinya tidak laba, akhirnya menjadi laba. Jadi sekali lagi menurut saya Bapak Ibu, cash flow Anda atau tetap bisa membayar pengeluaran di bisnis Anda itu lebih penting daripada laba rugi. Bukan berarti laba rugi nggak penting, laba rugi penting. Saya pastikan Anda selalu punya cash. Oke Bapak Ibu, itu kiat yang pertama. Kita berikan tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Itu yang pertama. Nah sekarang Bapak Ibu, selamat Anda sudah tepuk tangan dari rumah Anda sendiri. Kita masuk kiat kedua Bapak Ibu. Ini kiat kedua. Saran saya adalah apapun bisnis Anda pada saat ini, saya nggak tahu Anda bekerja di bidang apa, apakah Anda jualan dari rumah, apakah Anda lain, atau apapun itu, saat ini saya pikir saatnya Anda mengevaluasi lagi pengeluaran operasional Anda. Anda lihat di kolom sebelah kanan tadi, ada 3 pengeluaran, investasi awal, modal kerja alias stok dan bayar ke supplier, dan yang ketiga adalah operasional. Anda lihat lagi pengeluaran operasional Anda tinjau kembali pengeluaran operasional Anda. Apakah terlalu besar? Apakah terlalu kecil? Kalau terlalu kecil, mungkin bagus. Misalnya seperti itu, apakah sedang-sedang aja, apakah normal, apakah terlalu besar? Ada beberapa pos-pos operasional yang mungkin Anda harus kasih perhatian tergantung nature bisnis Anda, tergantung bidang bisnis Anda. Tapi coba lihat yang pertama-tama, coba lihat dulu kepada, masih ingat ya, sekali lagi, tinjau kembali yang sebelah kanan pengeluaran operasional Anda. Oke, mari kita lihat sama-sama. Jadi pada saat ini kita sedang berada di masa pandemi Bapak Ibu ya. Di masa pandemi ini kadang-kadang ada biaya pengeluaran operasional yang mungkin meningkat, ada operasional yang mungkin menurun misalnya. Dan salah satunya Bapak Ibu adalah dari segi upah ya. Coba lihat lagi di organisasi Anda, apakah ada upah yang Anda rasa terlalu besar, atau Anda rasa mungkin terlalu kecil sehingga Anda layak untuk naikkan, ataukah Anda rasa terlalu besar? Pertanyaannya Pak Safir, kalau terlalu besar terus mesti ngapain? Apakah mesti diturunin? Masalahnya kan Anda sudah keburu ngasih sekian, masa gaji Anda turunin? Jawabannya Bapak Ibu, kadang-kadang dalam beberapa kondisi, memang sekali lagi tergantung, Anda silakan konsultasikan dengan coach bisnis Anda mungkin ya, silakan Anda konsultasikan dengan new coach misalnya, tapi paling tidak mungkin Anda bisa kasih tahu bahwa keadaan kita sedang seperti ini, keadaan kita lagi resesi, penjualan menurun segala macam, mungkin sudah saatnya saya meninjau lagi upah Anda ya. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu, tapi beberapa kondisi bisa saja seperti itu, tapi jangan lupa bahwa kalau kita bicara upah, ada yang namanya gaji, ada yang namanya komisi, ada yang namanya insentif, ada yang namanya bonus. Saya mau fokus dulu ke gaji dan komisi. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau Anda punya orang yang bekerja kepada Anda, sebagai sales Anda, mungkin sebagai marketing Anda misalnya, apakah Anda mau kasih dia gaji full, apakah Anda mau kasih dia commission full, ataukah Anda mau kasih dia gaji plus komisi, atau mungkin bukan komisi tapi insentif. Jadi kalau penjualannya sebesar minimal sekian, ada pemberian sebesar sekian. Kalau penjualannya sebesar sekian, ada lagi tambahan insentif sebesar sekian. Jawabannya adalah menurut saya tidak ada salah atau benar, karena kadang-kadang Anda harus sesuaikan lagi dengan karakter pribadi orang yang Anda pekerjakan. Sebagai contoh, ada tipe-tipe orang yang dia mau penjualan tinggi sebesar apapun, dia kadang merasa tidak aman kalau penghasilannya adalah komisi. Jadi mau penjualannya tinggi sekalipun, kalau dia penghasilan komisi dia merasa nggak aman. Mungkin dia tipenya orang gajian. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang dia ngerasa kalau gajian kayaknya nggak asik, kayaknya
Kenapa? Karena kalau saya full gajian Pak Safir, maka kalau penjualan di bisnis perusahaan saya cukup tinggi, saya nggak dapat apa-apa dong. Ada tipe-tipe orang yang senangnya komisi. Tapi ada beberapa tipe yang senangnya gaji plus komisi, ada yang senangnya mungkin ditambah dengan insentif. Hanya Anda yang tahu dan hanya Anda yang berhak melihat dan menentukan orang ini cocoknya tipe upah yang seperti apa, apakah gaji 100%, apakah komisi 100%, apakah gaji plus komisi, apakah ada tambahan insentif, ataukah hanya sesekali saja per project. Jawabannya sekali lagi Bapak Ibu tidak bisa dijawab di sini. Kembali lagi kepada nature bisnis Anda, konsultasikan kepada Pak Gendro, mungkin kepada Pak Budi, apa yang cocok buat di tempat saya. Itu yang pertama juga. Kemudian kadang-kadang kalau Anda lihat apakah ada karyawan yang mungkin kerjanya mungkin sebetulnya males-malesan, mungkin kerjanya mungkin memang nggak banyak, tapi kok orangnya kok kayaknya males-malesan segala macam. Mungkin upahnya ketinggian dan lain sebagainya. Hanya Anda sekali lagi yang berhak menentukan seperti apa. Konsultasikan ke coach bisnis Anda seperti apa. Perhatikan juga biaya listrik, karena kadang-kadang di beberapa bisnis listrik itu dahsyat sekali, pengeluaran untuk listrik itu dahsyat sekali Bapak Ibu ya, dahsyat sekali. Anda harus lihat juga penghematan apa yang bisa Anda lakukan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu tidak semua pengeluaran itu bisa dihemat, dan kadang-kadang tidak semua pengeluaran itu harus dihemat. Kadang-kadang ada pengeluaran yang sifatnya harus besar. Misalnya Anda adalah seorang yang kerjanya jualan sesuatu, dan untuk Anda bisa jualan sesuatu itu, Anda harus sering-sering makan siang bareng misalnya. Dan pengeluaran yang Anda keluarkan adalah pengeluaran untuk makan bareng. Makan bareng dengan calon prospek Anda. Anda seorang agen asuransi misalnya, untuk Anda bisa mendapatkan goal, Anda bisa tembus ke goal Anda bisa tembus ke target Anda harus makan siang bareng dengan prospek Anda. Entah dia perorangan, entah dia bekerja di sebuah perusahaan, pengambil keputusan di perusahaan, Anda harus makan siang bareng dengan dia. Mungkin untuk pos-pos pengeluaran seperti ini kalau diturunkan mungkin agak gimana gitu ya. Beberapa di antara Anda mungkin tetap dipertahankan, tapi mungkin Pak tempat makannya kita akali sedemikian rupa Pak. Jangan di sini, tapi tempat makannya di tempat yang lain, mungkin makan dengan angka yang sama. Saya bisa dapat mungkin kapasitasnya lebih banyak. Sekali lagi Bapak Ibu, konsultasikan dengan coach bisnis Anda, Pak Budi, dengan Pak. Mereka bisa kasih saran yang tepat apa yang harusnya Anda lakukan dengan biaya untuk menjalin relasi ini. Itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, evaluasi pengeluaran operasional Anda, hanya Anda yang tahu yang mana yang bisa dihemat, yang mana yang mungkin kurang pas untuk mungkin Anda bisa naikkan, dan seterusnya. Kiat kedua sudah selesai Bapak Ibu. Saya katakan tadi ada 5 kiat, mari kita masuk kiat ketiga. Bapak Ibu, kalau Anda punya rekening bisnis, Anda punya rekening usaha di BRI misalnya, apakah itu rekening usaha itu bisa giro, bisa tabungan bisnis, maka saran saya adalah pastikan bahwa rekening bisnis Anda itu fokus hanya digunakan untuk bisnis dan fokus hanya digunakan untuk satu bisnis saja. Saya mau cerita sedikit sama Anda Bapak Ibu, banyak di antara Anda mungkin punya warung, punya toko yang rame sekali, warung Anda rame, toko Anda rame, dan uang Anda itu banyak sekali di rekening. Tapi kadang-kadang karena uangnya banyak di rekening, maka kadang-kadang Anda menggunakan pengeluaran atau Anda mengambil uang tersebut untuk belanja pribadi Anda mungkin, itu pertama. Atau kadang-kadang Anda juga kadang-kadang beli barang-barang bermerek mungkin, diambil dari rekening pribadi Anda, atau kadang-kadang Anda belikan kendaraan baru. Jadi ujung-ujungnya adalah bisnis Anda miskin, tapi ownernya itu kaya. Tapi bisnisnya miskin. Kan harusnya terbalik. Kenapa? Harusnya ya bisnisnya kaya, owner mah nanti dia bisa atur sendiri seperti apa, kan gitu ya. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit tentang orang yang punya uang ini. Saya mau cerita sedikit. Beberapa di antara Anda mungkin tahu bahwa baru-baru saja di Jawa Timur, masih grass 1-2 hari ini, ada berita tentang sebagian warga di Jawa Timur yang baru terima uang ganti rugi lahan. Bukan ganti rugi lahan aja, lahannya mereka jual, mereka dapat ganti rugi lahan dari sebuah perusahaan minyak BUMN, sebuah perusahaan migas BUMN. Dan yang bikin viral adalah mereka rame-rame beli mobil baru, dan kurang lebih ada 176 mobil, walaupun di video yang viral cuma 17 mobil. Ternyata total ada 176 mobil. Nah, kita tidak akan bicara tentang apa yang mereka lakukan, salah atau benar, kita tidak akan bicara begitu, karena kadang-kadang harus kita akui Bapak Ibu, bahwa portal berita perlu mengangkat berita seperti ini. Kenapa? Karena bukti menunjukkan bahwa berita seperti ini sangat
sangat menarik untuk orang Indonesia gitu ya. Yang saya mau bahas adalah begini Bapak Ibu. Yang saya mau bahas adalah biasanya karakter kita sebagai manusia itu ditentukan oleh apa yang ada di kepala kita, namanya otak. Jadi otak itu ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Jadi kalau otak kita sebelah kiri itu berhubungan dengan logika, otak kita sebelah kanan berhubungan dengan emosi. Saya ulang lagi, otak kita sebelah kiri yang gambarnya orang lagi bekerja di kubikel-kubikelnya itu berhubungan dengan logika, orang yang di sebelah kanan gambar sebuah taman segala macam itu berhubungan dengan emosi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, semua dari kita itu punya otak yang sama. Anda punya otak yang sama, saya punya otak yang sama seperti Anda, ada kiri ada kanan. Otak logika sebelah kiri, otak emosi sebelah kanan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Pengalaman menunjukkan bahwa ternyata uang banyak di rekening atau di tangan bisa membuat logika seseorang itu hilang dan orang fokus pada emosi dia. Saya ulang lagi. Uang banyak di rekening atau di tangan seringkali membuat logika seseorang itu hilang dan orang jadi fokus pada emosinya. Sehingga kecenderungannya adalah makin banyak uang seseorang, mereka jadi merasa, ini mah kecil harganya nggak mahal, udah beli aja. Ini mah kecil, nggak mahal, udah beli aja. Sehingga yang terjadi adalah begitu logikanya hilang, emosinya yang main dan dia merasa, udahlah pasar kerjaan kayak orang susah, itu kan nggak mahal harganya, udah beli aja, jangan kayak orang susah. Emosinya yang main, karena dia ingin menunjukkan ego dia. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika uang banyak seperti yang saya bilang tadi, logika hilang, emosi yang main. Dan biasanya makin menurun saldo uangnya, makin naik logika seseorang. Sehingga ketika uang Anda itu sangat terbatas, emosi Anda hilang seketika, yang main betul-betul logika ketika lihat harga. Aduh, ini mahal Pak. Yang barang satunya lagi Pak, sedikit lebih murah. Kita beli barang yang lebih murah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biasanya Bapak Ibu, ini yang terjadi. Yang terjadi adalah ketika uang di rekening bisnis Anda itu banyak, hasil Anda menjual sesuatu mungkin, hasil dari bisnis Anda, banyak para owner yang akhirnya nggak pakai logika, dia pakai emosi untuk memakai bisnisnya sendiri dan dia pakai untuk membeli barang-barang yang kadang-kadang bukan jadi kebutuhan dia. Dan akhirnya yang terjadi adalah ownernya kaya, bisnisnya nggak kaya Bapak Ibu. Dan akhirnya ketika resesi, ketika pandemi, dia agak menggelepar-gelepar, dia harus struggle, dia harus berjuang. Jadi intinya Bapak Ibu, saran saya adalah kalau Anda punya rekening bisnis di BRI, entah itu rekening giro, rekening tabungan bisnis atau apapun, fokus untuk bisnis saja. Dan kalau bisa fokus ke satu bisnis saja ya. Saya tahu beberapa di antara Anda mungkin bisnisnya nggak hanya satu. Mungkin bisnis Anda lebih dari satu. Anda punya 2 bisnis, punya 3 bisnis. Tapi saran saya, satu rekening, satu bisnis saja. Anda tahu kenapa? Saya kasih tahu sama Anda Bapak Ibu. Bisnis itu ada 2. Anda bisa jual barang, Anda bisa jual jasa ya. Anda bisa jual barang, Anda bisa jual jasa. Kalau jual barang, Anda harus beli barang dari supplier atau Anda harus beli bahan baku dari supplier dan Anda harus menjaga jumlah uang tunai Anda untuk membayar supplier Anda. Entah Anda bayar langsung cash atau Anda tempo sebulan, 2 bulan, atau 3 bulanan. Oke? Dan itu butuh kesediaan di rekening Anda. Kalau jasa, ini sedikit berbeda. Biasanya dia ada jasa yang itu cenderung mungkin tidak perlu beli bahan apa-apa dari supplier, tapi biasanya karena nature bisnis Anda beda, jangan sampai satu rekening bisnis Anda punya 2 bisnis. Misalnya Anda punya jual jasa, tapi juga jual barang juga. Kemudian Anda punya satu rekening yang sama. Jadwal pembayaran aja beda-beda. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, saran saya tetap sama. Anda punya satu rekening bisnis, fokus ke bisnis, tidak dipakai untuk keperluan pribadi, dan fokus ke satu bisnis saja. Pertanyaannya sekarang adalah, Pak Safir, saya kan juga punya pengeluaran pribadi. Saya mesti bayar sekolah anak lah, saya juga kepingin beli kendaraan baru lah, dan lain sebagainya. Terus ambil uang dari mana lagi? Itu kan dari bisnis saya sendiri. Jawaban saya Bapak Ibu, ini jawaban saya. Anda lihat bibir saya baik-baik. Ini jawaban saya. Anda punya satu rekening lagi di BRI khusus untuk pengeluaran pribadi Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan adalah setiap bulan gaji diri Anda sendiri dari rekening bisnis tersebut, gaji diri Anda sendiri ke rekening satu lagi dan bayar pengeluaran pribadi Anda dari rekening yang satu lagi. Cuma memang karena Anda adalah pemilik bisnis Anda sendiri, Anda bisa leluasa menentukan berapa gaji saya sendiri Pak Safir ya. Tentunya ya memang sih Anda leluasa menentukan berapa gaji Anda sendiri. Tapi ya juga jangan Anda sendirilah yang harus bisa atur
itu Anda sendiri yang bisa lihat cash flow-nya dan sebagainya. Jangan lupa konsultasikan ke coach bisnis Anda, Pak Budi dan Pak Gendro. Mereka bisa kasih saran, oke, sebaiknya berapa gaji yang pas untuk saya sendiri sebagai owner di 3 bulan pertama, di 6 bulan pertama ini, dan seterusnya. Konsultasikan dengan coach bisnis Anda, Bapak Ibu. Sekali lagi, ada 2 macam bisnis barang dan bisnis jasa. Kalau satu rekening bisnis Anda pakai lebih dari satu bisnis, nanti rekeningnya bingung sendiri, Bapak Ibu ya. Itu sekedar saran aja buat Anda, Bapak Ibu ya. Dan memang tidak harus giro, Bapak Ibu. Bisa juga rekening tabungan biasa. Karena kalau giro, dia memang ada kelebihannya. Ada namanya buku cek, buku giro. Mungkin beberapa di antara Anda penting sekali bayar dengan buku cek atau dibayar dengan buku giro. Tapi di zaman sekarang semuanya serba digital, pembayaran dengan lembar cek atau lembar giro mungkin sudah bisa berkurang. Anda lebih banyak pakai digital sekarang ya. Oke Bapak Ibu, tips keempat, saya ulang lagi sebentar. Anda masih ingat yang pertama, selalu punya uang tunai. Nomor 2, evaluasi lagi pengeluaran Anda. Kemudian ketiga, Anda sudah lihat sendiri, pastikan rekening bisnis Anda digunakan hanya untuk bisnis dan hanya untuk satu bisnis saja. Dan kalau Anda punya pengeluaran pribadi, Anda buka satu rekening lagi dari BRI, Anda gaji diri Anda sendiri ke situ. Kemudian keempat, Bapak Ibu, ini yang penting sekali untuk Anda lakukan. Anda harus punya sistem akuntansi. Anda harus punya sistem akuntansi. Kenapa Anda harus punya sistem akuntansi, Bapak Ibu? Karena sistem akuntansi memungkinkan Anda untuk bisa tahu berapa profit di bisnis Anda, berapa laba di bisnis Anda. Pertanyaannya, Pak Safir, tunggu Pak. Saya mah caranya tradisional Pak. Saya punya buku kertas, buku panjang Pak, buku yang panjang itu loh Pak. Kemudian saya catat Pak, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu ingatlah, pemasukan dan pengeluaran Anda itu belum tentu berhubungan dengan bisnis. Kadang-kadang ketahuilah bahwa yang namanya pengeluaran tidak melulu tunai, tapi kadang pengeluaran itu juga kadang-kadang tidak tunai. Saya kasih tahu sama Anda Bapak Ibu, misalnya nih Anda beli kendaraan ya, Anda beli kendaraan harganya katakan motor misalnya, Anda beli motor harga 15 juta, ini misalnya. Kemudian motor itu ada yang namanya biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutan ini angka rupiahnya nggak kelihatan Bapak Ibu. Anda tidak ngebayar begini nggak, tapi nilainya menyusut. Misalnya harga motor 15 juta, nilainya menyusut. Misalnya tiap bulan menyusut berapa, dan angka penyusutannya itu yang dimasukkan ke dalam sistem akuntansi. Dan biasanya angka penyusutan ini tidak ada kalau Anda pakai sistem tata buku biasa yang pakai buku panjang. Karena biasanya buku panjang itu Anda hanya mencatat uang masuk dan keluar yang cash. Sementara dalam bisnis yang lebih modern, biasanya laba rugi itu tidak hanya dihitung dari pemasukan dan pengeluaran yang cash, tapi juga dari pengeluaran yang bukan cash seperti penyusutan barang, Bapak Ibu ya. Jadi udah gitu, kadang-kadang Anda tidak hanya barang itu yang menyusut, kadang-kadang Anda ada orang ngutang ke Anda, ada pelanggan Anda, dia ngutang ke Anda, dia baru bayar 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, itu ada ilmunya lagi yang tidak bisa Anda dapatkan kalau Anda hanya sekedar tata buku biasa. Harus sistem akuntansi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bicara sistem akuntansi Bapak Ibu, apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda nggak pernah punya pengalaman akuntansi Bapak Ibu, Anda sebaiknya pekerjakan anak akuntansi. Dan sekarang bahkan anak SMK akuntansi saja, mereka sudah mengerti banyak sekali jenis-jenis bisnis yang agak-agak rumit pun mereka mengerti. Anda bisa undang dia, Anda bisa pekerjakan dia untuk belajar, dan sebaliknya Bapak Ibu, karena dia anak baru, dia masih sekolah, mungkin gajinya masih lebih terjangkau buat Anda Bapak Ibu untuk Anda bayar. Misalnya kalau bisnis Anda rasa kecil, masih kecil, tapi buat dia mendapatkan portofolio pengalaman kerja yang luar biasa Bapak Ibu ya. Sekarang jadi sekali lagi anak SMK akuntansi pun sudah banyak yang jago-jago, udah banyak yang bagus-bagus, dan bisa juga Bapak Ibu tadi seperti yang diceritakan tadi oleh pembicara sebelumnya dari BRI kalau saya nggak salah, Anda bisa juga beli software akuntansi, kemudian si anak SMK akuntansi itu dialah yang membuat nama-nama pos akuntansinya, kemudian dia tinggal input saja, penghitungannya dilakukan oleh si software ini, bikin jurnalnya lah, bikin buku besarnya lah, jurnal penyesuaian lah, dan lain sebagainya, itu dikerjakan sama software Bapak Ibu ya. Luar biasa, sekolah akuntansi 5 tahun akhirnya dikerjakan sama software akuntansi Bapak Ibu ya. Tapi software akuntansi ini lumayan memudahkan. Kenapa? Karena biasanya Bapak Ibu,
Kalau Anda tidak pakai software akuntansi, Anda bikin software sendiri di Microsoft Excel, atau dulu saya pernah bekerja akuntansi juga, dulu saya masih pakai, mungkin beberapa di antara Anda ada yang masih ingat namanya Lotus 123. Kalau kita bikin sendiri buku besar, jurnal, dan lain sebagainya, kadang-kadang ada aja selisih, ada aja yang salah. Dan kerjaan nyari selisih 500 perak sama ribetnya dengan kerjaan nyari selisih 5 juta perak. Anda harus susuri lagi dari awal. Ini di mana selisihnya? Tapi dengan software, tingkat kesalahan penghitungan itu bisa ditekan, dan Anda tetap perlu ada karyawan yang bekerja di bidang akuntansi yang akan menginput transaksinya, software lah yang mengerjakannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sekarang udah lebih canggih, sekarang udah zaman digital. Akuntansi atau software akuntansi ini tidak hanya masuk di layar laptop Anda, tapi juga masuk di handphone Anda. Jadi banyak sekali software akuntansi yang Anda bisa langsung input langsung di HP Anda, dan datanya tidak disimpan di HP tapi di awan, di cloud. Jadi dia input di HP, kemudian masuk di awan, dia bisa akses di laptop Anda sebagai owner juga bisa akses. Jadi sekarang sudah zaman digital, dia sudah masuk ke handphone kita, sudah masuk ke tablet kita Bapak Ibu ya. Dan satu lagi pesan saya Bapak Ibu, kalau Anda punya karyawan akuntansi, punya pekerjaan di bidang akuntansi, bedakan dengan fungsi kasir. Jadi kalau ini misalnya untuk bisnis Anda yang organisasi sudah agak besar sedikit ya, 5 orang mungkin, 4, 5, 6 orang, sebaiknya jangan orang akuntansi dan kasir jadi hanya dari satu orang. Kasir sendiri, akuntansi sendiri. Kenapa? Untuk mencegah fraud ya. Karena kadang-kadang kalau kasir dikerjakan satu orang tapi akuntansi juga dikerjakan oleh orang yang sama, kemungkinan kecurangan itu bisa lebih besar Bapak Ibu. Tapi bedakan kasir sendiri, akuntansi sendiri, dan keduanya sama-sama melapor kepada Anda setiap harinya. Sekali lagi, kalau organisasi Anda sudah cukup agak besar, sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaannya Pak Safir, saya kayaknya mau sih seperti ini, kasir sendiri, akuntansi sendiri, tapi kok kayaknya saya belum punya budget untuk bayar salah satu ya, untuk bayar 2 orang, saya hanya punya budget untuk ngegaji 1 orang aja ya. Kalau Anda hanya punya anggaran untuk ngegaji 1 orang, maka pilih anggaran untuk menggaji akuntan dulu. Kasirnya Anda, sebagai pemilik Anda yang jadi kasir. Bukan dibalik, anak buah Anda jadi kasir, sebagai pemilik Anda akuntansinya. No. Terbalik, karyawan Anda akuntansinya, Anda sebagai pemilik jadi kasirnya Bapak Ibu. Sekali lagi, hanya kalau dana Anda terbatas dan Anda hanya bisa baru bisa mempekerjakan 1 orang saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nomor 4 adalah miliki sistem akuntansi, dan nomor 5 Bapak Ibu, ini tips kelima saya yang terakhir adalah ini dia. Di bisnis apapun, Anda harus menjaga pembayaran ke supplier, jaga jadwal pembayaran ke supplier. Tahukah Anda, banyak sekali bisnis yang gagal bayar ke supplier, kesalahannya apa? Pertama, mereka seenaknya pakai uang di dalam bisnisnya sendiri untuk keperluan pribadinya, ini biasanya si owner-owner ini ya. Dan yang kedua, kesalahannya adalah mereka seringkali sesederhana tidak nulis jadwalnya gede-gede di papan tulis yang ditempel di tembok kantor. Anda harus punya kalender yang ditempel di tembok kantor, tulis tanggal-tanggalnya, dan tulis jadwal pembayaran ke supplier maksimal tanggal sekian, Anda lingkari. Kadang-kadang kesalahannya hanya sesepele itu. Banyak bisnis yang gagal bayar ke supplier bukan karena nggak ada uang, tapi karena kebetulan tanggal itu uangnya sudah dipakai untuk bayar hal yang lain karena dia tidak taruh jadwalnya. Sesimpel itu Bapak, sesimpel itu. Jadi sekali lagi saran saya, pakai kalender gede-gede, tulis jadwal jatuh tempo pembayaran ke supplier, atau mungkin kalau Anda punya kredit ke BRI, tulis jadwal jatuh tempo pembayarannya juga supaya Anda tidak miss Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini kita kiat kelima ini fokusnya di yang di tengah Bapak Ibu, jaga jadwal pembayaran ke supplier Anda. Dan satu lagi Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit sama Anda. Ketika Anda berbisnis, biasanya ada 3 macam cash flow Bapak Ibu. Pertama, cash flow atau stok barang, atau bisnis yang stok barangnya itu cash flow-nya cepat. Biasanya mungkin Anda buka, sebagai contoh Anda buka toko, Anda buka warung, orang belinya tuh cepat, dalam sehari bisa berkali-kali, tapi mungkin margin untung Anda tipis-tipis ya. Margin untung Anda tipis-tipis. Yang kedua adalah toko di mana Anda barangnya mungkin tidak cepat terjual, mungkin sebulan sekali barang itu baru terjual, tapi sekalinya terjual, margin untung Anda besar. Jadi ada cash flow cepat, ada cash flow lambat. Sekali orang beli, tapi dia lambat sekali terjual, tapi sekali orang beli, untungnya lumayan gede. Dan yang ketiga adalah yang stok barangnya di tengah-tengah. Stok barangnya di tengah-tengah. Jadi kalau lakunya nggak begitu cepat, tapi juga nggak begitu lambat, dan juga untungnya nggak begitu besar, tapi juga nggak kecil-kecil amat,
tapi dia di tengah-tengah. Nah, Bapak Ibu, Anda harus ketahui di bisnis Anda, stok barang Anda masuk yang cepat, lambat, atau sedang, dan itu biasanya juga akan berpengaruh kepada jadwal pembayaran Anda ke supplier. Kalau stok barang Anda muternya cukup cepat, dan Anda tetap mempertahankan uang di dalam rekening bisnis Anda nggak kepake, maka biasanya jadwal pembayaran ke supplier Anda akan tetap terjaga, sehingga hubungan Anda dengan supplier juga tetap terjaga. Jadi sekali lagi ada 3 macam cash flow, ada cepat, sedang, atau lambat, dan jaga jadwal pembayaran ke supplier Anda. Dan satu lagi Bapak Ibu, jangan mudah terpengaruh oleh kata-kata manis dari supplier yang mengatakan bahwa barang ini laku loh di toko kompetitor kamu, kamu jangan mau kalah, kamu juga harus menjual barang ini karena barang ini laku di toko kompetitor kamu. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa sebuah barang yang laku di toko yang menjadi kompetitor Anda, mungkin hanya laku di kompetitor Anda, di Anda tidak. Kenapa? Karena mungkin walaupun barangnya sama, tapi kadang customer-nya juga berbeda. Customer Anda dengan customer teman Anda beda walaupun barang jualannya sama. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu bisa dipahami kalau supplier Anda selalu ngomong yang baik, selalu ngomong yang manis, bisa dipahami. Karena dia punya kepentingan supaya barangnya terjual. Tapi sebagai pemilik toko, pemilik bisnis, cuma Anda yang bisa tahu kapan Anda harus menuruti kata-kata supplier Anda dan kapan tidak. Itu aja dari saya Bapak Ibu. Kiat kelima, jaga pembayaran ke supplier Anda. Kita berikan tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu. Mari kita ulang lagi materi kita hari ini. Mari kita ulang lagi Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu adalah saya mau kasih tahu sama Anda bahwa kita pada saat ini berada di masa pandemi Bapak Ibu, tapi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik di masa pandemi dan di masa resesi seperti ini. Apa yang harus Anda lakukan Bapak Ibu? Ketahuilah bahwa uang itu seperti darah dalam tubuh manusia, maka kalau manusia itu butuh darah untuk mengalirkan seluruh zat makanan ke seluruh tubuh, maka organisasi bisnis Anda juga butuh darah, yaitu berupa uang untuk mengalir ke seluruh penjuru organisasi. Kalau uangnya tidak lancar, organisasi juga akan terseok-seok Bapak Ibu. Kemudian ada 3 hal yang paling penting yang harus Anda ketahui dalam keuangan di bisnis Anda. Yang pertama adalah investasi atau pengeluaran atau modal untuk investasi awal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah modal kerja alias pembelian stok dan barang dagang, stok dan persediaan barang dagang. Dan yang ketiga adalah pengeluaran yang berhubungan dengan operasional. Dan ada 5 hal yang harus Anda lakukan dalam mengelola keuangan di bisnis Anda. Yang pertama Bapak Ibu, pastikan Anda punya dana tunai, selalu punya dana tunai, dan dana tunai itu menjadi dana cadangan Anda, mungkin sebesar 2-3 bulan pengeluaran bisnis operasional Anda, pengeluaran operasional di bisnis Anda. Yang kedua adalah evaluasi lagi pengeluaran operasional Anda, lihat juga salah satunya masalah upah Anda, karena upah adalah salah satu pos yang cukup besar. Apakah harus full gaji plus komisi, apakah di masa pandemi ini ada full komisi, apakah full insentif, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pastikan rekening bisnis Anda punya rekening bisnis yang khusus untuk bisnis dan memang khusus untuk satu saja. Pak Syafir, saya untuk rekening bisnis saya nggak punya rekening bisnis sih Pak. Saya pakai rekening pribadi saya di BRI Pak. Rekening tabungan pribadi aja sih Pak. Nggak ada salahnya Anda buka satu rekening lagi khusus untuk bisnis, dan setiap kali ada penjualan uang yang masuk ke situ, kemudian tiap bulan bayar gaji untuk Anda sendiri dari rekening bisnis Anda ke rekening pribadi Anda. Kemudian yang keempat adalah pastikan Anda punya sistem akuntansi, pekerjakan anak SMK akuntansi, karena biasanya sudah tahu bisnis yang rumit sekalipun. Kemudian yang kelima Bapak Ibu adalah jaga pembayaran Anda ke supplier, dan dengan menjaga pembayaran Anda ke supplier mudah-mudahan cash flow Anda tetap terjaga. Karena seperti yang saya bilang, karena menurut saya Bapak Ibu, cash flow lebih penting daripada laba rugi. Anda boleh laba, tapi kalau Anda tidak punya cash, Anda akan repot. Jadi lebih baik Anda rugi sebentar mungkin, tapi kalau Anda punya cash, maka bisnis Anda bisa tetap bertahan. Dan jangan lupa, kalau Anda punya Twitter atau Instagram, jangan lupa Anda follow alamat berikut ini, Syafir Senduk. Mudah-mudahan Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari sosial media saya. Itu aja dari saya kembalikan kepada Anda, Pak Gendro. Silakan Pak Gendro. Yes, luar biasa. Ini Pak Syafir nggak pernah merah, pasti on the fire. Dan semangat terus Pak Syafir. Ya, jadi teman-teman, memang ini keadaannya nggak mudah gitu ya. Walaupun Pak Syafir sudah menjelaskan sedemikian detail, saya percaya kalau nggak dipraktekin percuma.
Jadi coba gitu loh, nanti diulang lagi, ini kan ada di videonya ya, Pak, ada di YouTube, nanti didengerin lagi, ulang lagi, coba disalin lagi, coba bikin lagi pembukuannya dan seterusnya, pisahkan rekening-rekening kita supaya nggak keder, apalagi nanti kalau teman-teman menjadi lebih besar, nanti urusannya perpajakan lagi, Pak Safir. Jadi kalau dari awal rapi, nanti kita untuk membereskan bisnisnya. Jadi penting bahwa punya sistem akuntansi ya tadi, dan juga punya dana tunai, cadangan yang siap bila mana diperlukan. Ya, jadi ini sudah diumumkan oleh BRI 20 orang pemenang untuk mendapatkan 100.000 dalam bentuk tabungan BRI oleh timnya BRI. Dan untuk 20 nama yang disebutkan oleh BRI juga akan mendapatkan kesempatan untuk di-coaching sama saya atau Pak Frans di grup kami. Nanti kami akan menghubungi Anda selama nanti Anda sudah mengisi absensi tersebut. Jadi nanti kami akan pilih siapa yang terpilih untuk di-coach oleh kami. Kira-kira gitu. Ingat catatan bahwa Rabu jam 2 sampai jam 4 ada UMKM Brilian. Selalu BRI menghadirkan pembicara-pembicara dan selingan-selingan yang luar biasa untuk menyemangati kita, karena titipan pesan kemarin Kementerian Ristek, Kementerian Parekraf, Kementerian Koperasi, kita harus bertahan, dan bukan cuma bertahan, sehingga kita sekali lagi bisa buktikan bahwa UMKM benar-benar bisa jadi penopang ekonomi rakyat dan penopang ekonomi bangsa. Yes, UMKM pasti bisa, harus bisa. Dan sampai jumpa lagi di UMKM Brilian berikutnya. Saya Gendro Salim. Saya Frans Budi. Selamat sore. Sampai jumpa. Thank you, Pak Safir. Mas Bar.